yang mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita mencermati penjelasan-penjelasan ulama tentang masalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan dua bentuk salawat. Yang pertama adalah salawat dalam bentuk fi'il madhi atau dalam bentuk kalimatnya menggunakan bentuk lampau dengan menggunakan kalimat sallallahu ala Muhammad. Tapi yang paling sering kita baca adalah Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata ulama sufi membagi dua hal ini karena memang salawat sallallahu ala Muhammad itu merupakan salawat nurun Muhammad. Karena yang paling pertama diciptakan adalah nurun Muhammad sebelum diciptakan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sehingga salawat itu bentuknya ada dua. Ketika kita ingin bersalawat kepada Rasulullah yang lengkap ruhnya dengan jasadnya, maka kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ketika kita hanya ingin bersalawat kepada nurnya Muhammad, kita cukup mengatakan sallallahu ala Muhammad. Cuma salawat ini hendaknya kita mengucapkan kalimat pembuka. Makanya dalam kitab Barasanji, ketika orang melakukan mahalul qiyam, yang dia baca itu adalah sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ternyata salawat itu ditujukan kepada nurnya Rasulullah. Sebenarnya kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, dalam hal ini salawat yang sering kita baca, itu ternyata dibagi juga ulama. Bahkan kalau kita membuka dalam kitab Risalah, Nabiullah Adam alaihissalam itu pernah membaca salawat kepada Nabi dengan tidak mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi justru mengatakan marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Itu yang dia ucapkan, dan inilah sebenarnya yang diabadikan dalam salah satu hadis Nabi. Ketika azan dikumandangkan atau ketika muazzin mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita dianjurkan untuk mempertemukan kedua kuku ibu jari. Kemudian kita cium ke hidung dengan membaca salawat ini, marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Kemudian kita usapkan ke mata. Di riwayat yang lain kita cuma diminta membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu Rasulullah mengatakan siapa yang melakukan itu maka dia tidak akan buta selamanya. Artinya kalau kita mau tidak pakai kacamata, pakai itu. Ketika muazzin mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pertemukan kedua kuku ibu jari, kemudian cium ke hidung, kemudian baca salawat itu. Kalau salawat itu kita tidak hafal, marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah, cukup kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baru usapkan ke mata 3 kali.
Insya Allah itu tidak akan buta matanya. Kalau kita mau tidak pakai kacamata, pakai itu. Kalau tidak hafal itu, pakai yang kedua. Pada saat berwudu, ketika membasuh muka pada basuhan kedua dan ketiga, jangan tutup mata, buka. Ketika kita membasuh muka, buka mata. Niatkan untuk obat mata. Insya Allah juga tidak akan buta itu, Pak. Itu akan dipertajam pandangannya. Kalau tidak mampu melakukan itu, pakai yang ketiga. Ada ayat di dalam Al-Quran itu menggunakan Sami'un Basir. Cari itu. Ketika kita membaca, maka letakkan kedua ibu jari di atas ayat itu, tulisan lapas itu. Kemudian kita masukkan ke langit-langit. Kemudian usapkan ke mata 3 kali sambil membaca salawat. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian tarik sampai ke telinga. Ketika sampai di kuping telinga, ditindis ke dalam sampai berdengung sedikit, baru kita baca kalimat la haula wala quwata illa billah. Salah satu wasiat mursyid dari tarekat Khalwatiyah yang saya pernah temui langsung, apa kata beliau? Siapa yang melakukan itu, maka dia tidak akan buta matanya dan juga pendengarannya tidak akan berubah hingga dia meninggal. Itu akan dijaga. Jadi ini paling singkat, tapi tidak boleh hanya cari ayat itu didapat baru di ini, harus mengaji. Nanti sampai pada ayat itu baru. Kadang-kala ada orang loh cari saja, mana ayatnya dicari-cari. Ketika dia dapat langsung dia letakkan. Tidak, bukan seperti itu. Makanya ada ayat-ayat tertentu itu bisa menjadi obat ketika kita membaca di dalam Al-Quran. Makanya itu yang ketiga. Kalau masih kita tidak mampu melakukan itu, pakai yang terakhir. Jalan terakhir, pergi ke toko kacamata, baru ukur, baru pakai. Insya Allah itu yang paling aman. Ini yang paling aman. Cuma doa-doa itu diajarkan para ulama. Saya punya guru itu yang di Aceh, itu 98 tahun umurnya. Kalau ada koran di atas meja, itu masih bisa dia baca tanpa dia pegang. Dia cuma melihat begini. Padahal bulu matanya itu hampir menutupi matanya. Saya pernah tanya, apa obatnya? Dia cuma bilang, lakukan ini. Jadi 2 dari yang saya ajarkan itu diajarkan. Makanya kita pilih salah satunya. Kalau mau lakukan semua, insya Allah bisa kita lakukan supaya aman dari tidak pakai kacamata. Kadang-kala juga orang, Pak, kalau mengaji dia pakai kacamata. Kalau tidak mengaji dia buka kacamatanya. Itu keliru. Mestinya dibalik. Pada saat mengaji lepas kacamata. Kalau sudah pandangan mulai kabur, maka berdoa kepada Allah. Ya Allah, jagalah pandanganku. Saya masih ingin melihat ayat-ayat Qur'anmu dengan sempurna. Insya Allah diberikan pandangan itu, Pak. Cuma kadang kita melihat kabur, ambil kacamata pasang. Selesai mengaji, buka lagi. Itu jadi masalah. Gunakan mengaji itu untuk berdoa. Dan insya Allah akan kembalikan. Itu yang dilakukan orang tua dulu kita yang guru-guru mengaji itu tidak berubah pandangannya. Karena ketika dia takut kalau dia tidak bisa melihat Al-Quran untuk mengajar murid-muridnya, sehingga dia berdoa dengan itu. Dan itu diijabah oleh Allah. Cuma kadang-kala kita mengambil jalan pintas. Karena sudah kabur, ambil kacamata. Wah, bergembira, ini sudah terang. Mestinya berdoa kepada Allah. Minta. Dan itu akan dikembalikan pandangannya. Cuma pernah saya tanya seorang tua juga. Saya tanya, kenapa pandangannya tidak? Dia tidak baca doa apa-apa. Azan tidak pakai itu. Pokoknya dia tidak pernah pakai doa-doa apa. Saya bilang, apa yang kita lakukan sehingga pandangan itu tajam? Dia cuma bilang begini. Kalau mau pandangannya tetap terang, tidak terganggu, 2 saya wasiatkan. Yang pertama katanya, jangan melihat syahwat orang. Itu yang istilahnya jangan melihat auratnya orang. Ya, kita susah karena menonton televisi ada danduk yang menjadi masalah lagi. Pergi pasar ketemu lagi. Makanya orang puasa di pasar itu, Pak, besar tantangannya. Pagi duduk di pinggir jalan juga besar tantangannya. Makanya Nabi itu mengajarkan ketika kita duduk di pinggir jalan, sebenarnya dilarang. Duduk di tembok-tembok pinggir jalan itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau kita mau duduk di situ, Nabi minta kita menghadap ke dalam, jangan ke keluar. Ya. Pernah dia orang duduk di pinggir jalan menghadap ke dalam? Dia mengatakan, waduh, kalau menghadap ke dalam tidak ada seninya, Pak Ustaz. Itulah sehingga dilarang, karena pandangan itu disitulah panah-panah syaitan dilepaskan, anak panah syaitan. Karena orang kalau lewat, Pak, pasti begini matanya,
dewa lagi begini. Oh itu mengikuti pandangan seperti itu. Apakah puasa batal? Tidak batal puasa, cuma diskon. Pahalanya diskon. Makanya orang yang berbohong ketika puasa dia bohong itu tidak membatalkan puasa, dia cuma diskon puasanya. Diskon itu diskon sampai dia puasa tidak dapat pahala apa-apa. Makanya juga perlu hati-hati. Ya, kalau di Ramadan ini makanya saya mengatakan tidur itu ada 3 Pak. Ada tidur sunnatullah, ada tidur ilahiyah, ada tidur syaitaniyah. Itu ada 3. Kalau tidur sunnatullah, ngantuk betul, pergi tidur. Jangan paksakan diri. Dari situlah kata Nabi, jangan menganiaya dirimu. Kadangkala ada orang Pak menjual di pasar ngantuk, dia marahi matanya. Ini sudah tidur tadi malam masih ngantuk. Dia marahi matanya. Itu jangan. Rasulullah mengatakan jangan menganiaya dirimu. Biarkan dia istirahat. Nah, itu kalau ngantuk betul pergi tidur. Itu tidur sunnatullah. Kalau tidur ilahiyah, kalau ada orang gosip, kita tidak mau ikut gosip, cukup mengatakan, wah saya ngantuk sekali ini, saya dulu mau pergi tidur. Padahal tidak ngantuk. Kita memilih tidur untuk supaya tidak berbuat dosa. Maka itu namanya tidur ilahiyah. Ada juga tidur syaitaniyah. Nanti khatib naik di mimbar langsung begini. Itu tidur syaitaniyah itu. Ada memang orang begitu. Baru khatib bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika khatib mengatakan barakallahu li wa lakum, langsung begini matanya. Kontak itu ada memang orang. Bahkan pernah di kampung itu ada orang tidur sengaja anak muda tidak bangunkan. Ya, nanti selesai Jumat baru dikasih bangun, kasih tahu, oh ya sudah pulang, ayo kita pulang. Itu marah-marah sampai ke rumahnya. Kenapa? Karena tidur betul itu Pak. Makanya saya bilang memang, makanya khatib itu juga memang tidak boleh lama. Khatib Jumat. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan ketika khatib orang tertidur karena khatibnya lama, bukan jamaah yang berdosa, khatib yang berdosa. Kenapa? Karena dia melanggar syariat. Dia melanggar sunnah. Kalau Nabi itu khutbah Pak, saya baca khutbahnya Nabi paling lama 7 menit. Kalau ada khatib cuma 7 menit atau 5 menit, dia khutbah dengan khutbah pertama, khutbah kedua cuma 5 menit, orang tukang tidur betul itu kalau dia tidur. Ini makanya kadang khutbah Pak itu sampai hampir 1 jam, putar-putar. Amerika kembali ke Jepang, Indonesia lagi, putar lagi. Sekalinya jamaah ditanya apa yang dibilang khatib, saya tidak tahu. Saya cuma dengar salamnya sama barakallahu. Ini kan jadi masalah. Makanya dalam kaidah-kaidah agama itu juga memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena ujian yang paling berat itu memang di dalam masjid. Karena di dalam masjid ini tempatnya setan Pak. Maka saya mengatakan pengurus masjid memang juga harus hati-hati. Itu setan mengawal betul itu. Orang yang mau bersedekah dikawal betul sama setan Pak. Kalau mau tahu setan, mau didatangi setan gampang. Tidak usah panggil orang pintar. Kalau mau didatangi setan, kalau mau didatangi gampang sekali. Ambil saja uang 1 juta besok. Ambil uang 1 juta, simpan di tengah Al-Quran, baru niatkan nanti hari Jumat saya mau sedekahkan. Nanti sebelum tidur pasti sudah datang. Banyak sekali itu. Kurangi sedikit, itu sudah datang itu, sudah datang. Dia pasti bisi-bisi itu sebelum tidur. 1 juta itu banyak sekali. Apa yang kamu makan besok lusa ini ya, kalau buka puasa kurangi 500 saja, nggak usah terlalu banyak. Biar 500 yang penting setiap Jumat. Nah itu kalau kita terpengaruh ambil 500. Besoknya lagi datang lagi itu. Itu masih banyak. Itu istri mau apa dia mau belanja nanti? Anakku pergi sekolah. Kurangi. Biar 200.000, yang penting istiqomah. Itu pintar bahasa istiqomah itu. Yang penting istiqomah. Dikurangi lagi. Ya, kemudian ini baru hari Rabu. Hari Kamis datang lagi tuh. Bisi-bisi lagi. Itu berikan takjil buka puasa itu. Itu masih banyak. Itu si orang kaya, banyak mobilnya, banyak motornya, cuma 50.000 dia sedekahkan. Nggak usah kau terlalu banyak sekali. Itu saja. Kalau terpengaruh 300, padahal kemarin ini 1 juta. Makanya itu saya kan begitu Pak, pasti membisi. Kalau datang ke masjid, dia bisi lagi, tak dia sapu-sapu mata, tidur-tidur. Lewat celengan di depan tidak diisi. Karena tidur. Sekalinya baru bangun, waduh lewat celengan, langsung kita mau isi di kotak amal belakang, pasti dia diisi lagi. Sudah salah niat itu. Pahalanya sudah tidak sama.
Ini selesai Jumat, nanti Jumat depan kau sedekahkan. Maka dia tidak bersedekah. Begitulah caranya. Iblis selalu membisi, dan makanya yang paling sering dibisi itu perempuan. Makanya saya kasih tahu laki-laki, sebelum kasih gaji tak kepada istri, tak potong memang. Yang mau dipakai sedekah. Kenapa? Kalau sudah masuk di kantong saku istri, susah kembali itu. Itu. Makanya Nabi juga menjaga istri itu. Tidak boleh istri ketika dia meminta uang kepada suami, kemudian mengatakan, ada di saku celana saya, dia tidak boleh ambil uang itu. Tidak boleh. Dia harus ambil celana itu atau dompet yang dia ambil, bawakan ke suaminya. Nanti suami yang kasih baru bisa kita ambil. Tidak boleh mengatakan, kasih dulu uang Pak 50.000, saya mau beli ikan, ada di saku celana. Tidak boleh dia ambil sendiri begitu. Tidak boleh. Itu dilarang. Kenapa? Karena memang ternyata 99,9% wanita yang minta uang 50.000, kalau dia dapat uang 100 tidak ada kembalinya. Ini penelitian ya. Saya tidak tahu kalau wanita di Wamena, saya tidak tahu yang cuma di sana kampung saya itu yang begitu. Makanya kenapa wanita itu dijaga oleh Nabi? Karena begitu Pak. Kalau dia minta 20.000, dapat uang 100, tidak ada kembalinya itu. Dia simpan betul, padahal dia minta 20.000. Dia minta 50.000, maka dijaga dia supaya dia tidak berdosa. Dan saya sering mengatakan itu, ada 5 wanita itu tidak boleh dinikahi Pak. Kalau ada anak muda di sini mau menikah, 5 gadis itu tidak boleh dinikahi. Salah satunya, jangan menikahi wanita yang suka cari uang. Mana dimaksud suka cari uang, nanti tidur suaminya baru cari di sakunya. Ada wanita itu, kecuali suaminya itu sekek. Wah itu memang. Ada memang suami sekek Pak. Di masa Nabi sudah ada. Ada perempuan bertanya, kalau Rasul mengatakan begini, tidak boleh engkau mengambil uang suamimu walaupun dia serahkan kepadamu, walaupun engkau sudah minta, maka engkau mesti bawakan supaya dia kasih kepada kamu. Kemudian salah satu perempuan ini bertanya, bagaimana dengan saya Rasulullah? Nabi mengatakan, engkau kenapa? Dia mengatakan, mungkin di kampung ini tidak ada yang paling kikir dibanding suamiku. Biar mau dipakai sedekah dia tidak mau kasih. Pokoknya semua uang dia yang pegang. Nabi mengatakan, bagaimana dengan uang kebutuhan pokok? Dia mengatakan, tidak dia kasih ya Rasulullah. Nabi mengatakan, boleh engkau mengambil uangnya tapi jangan melampaui batas. Itu dibolehkan. Jadi ini perempuan harus dengar baik-baik, jangan ngantuk Bu. Nanti ustaznya yang jadi masalah. Kalau ngantuk dengar ceramah, apalagi itu yang paling susah di ceramah itu orang yang begini Pak. Karena kenapa? Dia dengar awalnya, dia dengar ujungnya, tengahnya dia tidak tahu. Itu yang begini-begini itu yang susah di ceramah. Makanya ini perlu hati-hati. Ketika ada suami yang kikir, pelit, orang Bugis bilang kikir galat temorako kalau cekung. Istilahnya orang Bugis itu. Jadi artinya gelang itu besi yang paling keras. Kalau digergaji tidak bisa. Seperti orang yang cubit botol, tidak ada bisa diambil. Begitulah ibarat suami yang kikir. Kalau ada suami begitu Pak, bacakan surah Yasin. Saya tidak minta supaya dibunuh, tidak. Saya akan bacakan surah Yasin. Ketika sampai pada salamun qaulan mir rabbir rahim, berdoa, minta supaya dia dilembutkan hatinya oleh Allah. Ini yang penting. Karena ada memang suami begitu Pak. Ada memang. Dia semuanya simpel buahnya. Itu yang bahaya. Makanya Rasulullah mengatakan boleh engkau mengambil tapi jangan melampaui batas. Untuk kebutuhan pokok. Jadi istri boleh curi uang suaminya ketika suaminya itu kikir sekali. Tapi kalau dermawan jangan sekali-kali. Tidak boleh sama sekali. Itu diharamkan. Makanya ini perempuan harus tahu. Kadang orang tidak tahu. Bahwa ternyata begini kaidah-kaidah agama. Itu makanya sebenarnya ada 2 istilah itu. Ketika dia mengatakan ma atau bu, ini uang kita simpan. Itu amanah. Ketika suami mengatakan ma, ini uang kita ambil, berarti itu pemberian. Hati-hati. Ketika suami mengatakan ma, ini uang kita simpan, itu amanah, tidak boleh dibelanja itu kecuali minta izin kepada suami, karena itu amanah. Kalau bilang ma, ini uang kita ambil, tidak usah tanya suami, habiskan saja itu. Beda ya, amanah dengan pemberian. Ini penting.
Istri harus tahu, jangan bilang, oh aduan dari suami, pokoknya dibelanja. Ini jadi masalah. Karena memang perempuan itu Pak, pakaiannya tidak mau cukup. Tidak mau cukup. Bolak-balik ke pasar, pergi beli ketanjung, pergi beli tempe, tapi dia lewat di penjual daster. Iya. Makanya di orang Arab itu laki-lakinya pergi belanja. Karena laki-laki pergi belanja di pasar, Pak, itu tidak lama. Kalau dia bilang setengah jam betul. Karena dia mau beli ikan, langsung masuk ke penjual ikan. Mau beli tempe, langsung masuk ke penjual tempe. Kalau perempuan tidak mungkin. Dia mau beli ikan, lewat di penjual daster, baru belok ke penjual make up. Padahal dia mau beli tempe. Kalau dia mau beli ikan juga begitu, putar-putar dulu. Sampai di penjual ikan, tawar lagi. Tawar setengah mati. Ini berapa? 100.000. Bisa 50? Tidak bisa. Kuranglah sedikit, tidak bisa. Dia pergi, sengaja pergi dulu. Karena tunggu dia mau dipanggil. Ketika tidak dipanggil, putar lagi, balik lagi, tanya lagi, tidak kurang itu. Dia sudah bilang tidak kurang, kembali lagi minta kurang. Makanya orang Arab itu jengkel sekali kalau orang tawar-menawar. Kenapa? Karena di situ ada kebohongan. Orang yang suka menawar itu memang di situ ada kebohongan. Makanya ada penjual ini belum dapat sampai untuknya modalnya saya, Pak, tidak sampai, ini masih jauh modalnya. Sekalinya orang pergi, silakan ambil ini biar kami ambil pertama ini. Nah, aku pertama ini jadi masalah. Kalau di Makassar, Pak, saya kasih tahu. Kalau ke sentral, jangan coba-coba tidak menawar. Mampus itu kalau tidak menawar. Kenapa? Kadang dia sebut 200.000, padahal harganya nanti itu cuma 40.000. Makanya betul, makanya dia bilang ini banyak sekali setan di sini. Kenapa? Karena itu masalahnya, suka menawar. Makanya saya sering mengatakan begini, orang Arab itu tidak suka, tapi dia lebih baik kasih hadiah daripada menawar. Kuncinya begitu. Jadi makanya kehidupan ini kadang hidup itu tidak berkah, makanan itu kan begitu. Orang yang sering menawar itu kan berbohong. Pada ujung-ujungnya kan berbohong. Ini mahal sekali, di sana saya belikan begini. Orang mengatakan kalau Nabi menjual itu Pak Ustaz, katanya menjual rugi. Tidak, Nabi menjual itu dia sebut modalnya. Baru dia tanya orang, kamu kasih untung berapa? Begitu caranya. Dia bilang, saya ambil di sana 50.000, ongkosnya ke sini 10.000, berarti 60.000 modalnya. Kau mau kasih untung saya berapa? Begitu saja. Kita tidak, silakan sebut Pak, tawar berapa? Itu orang sudah tawar, biring kepalanya lagi, belum sampai modalnya. Sekalinya orang pergi belanja kembali, tangan dinasa mula balu. Ini jadi masalah. Sehingga hal-hal seperti itu kan diharamkan sebenarnya. Ini yang banyak, Pak. Ini yang banyak. Makanya hati-hati. Penjual itu, Pak, satu kakinya di neraka, satu di surga. Itu bahaya. Makanya kalau menjual ya jujur. Makanya saya bilang kalau tidak 1 liter gulanya, tidak usah bilang 1 liter. Bilang saja 1 bungkus. Selesai. Kan ada yang kurangi timbangan itu. Dia kurangi 1 ons. Dia mengatakan, kan ada karetnya Pak Ustaz sama ada plastiknya. Makanya kalau kita tidak hitung kan rugi. Saya bilang kalau kau tidak hitung itu, jangan bilang 1 liter. Bilang saya jual gula pasir 1 bungkus. Nanti kalau bilang 1 liter itu akan ditanya pertanggungjawaban. Bayangkan 1 ton gula pasir kita jual selama di Wamena. Berapa orang yang beli, nanti dia menjadi halangan masuk surga. Ditunggu satu-satu. Ini jangan kasih masuk dulu. Saya kurang gulanya setengah liter. Kurang kan ini penjual banyak. Makanya hati-hati, Bu. Hati-hati. Itu tapi tidak ada di sini, Bu. Tidak ada sih. Ini rata-rata, Pak. Sama itu penjual ikan. Di kampung saya itu Pak dia ganjal lagi plastik di bawahnya. Di sini tidak nih. Hah? Sama. Wah, ini yang parah. Dia jual ikan, baru dia kasih plastik, dia ganjal di bawahnya. Dia kasih gabus, baru kasih tumbuh-tumbuh lah begini. Saya itu Pak kalau beli ikan begitu, kalau saya juga ada di kampung itu dari Pinrang, sehingga itu ada di Marawi itu penjual ikan begitu, saya langsung tanya, berapa harga ikannya dengan pengganjalnya? Langsung penjualnya bilang, tidak dijual itu pengganjalnya Pak Ustaz. Saya sengaja tanya itu, artinya saya menyinggung dia dengan halus. Dia bilang waduh, tapi dia kenal saya, kalau saya datang itu sih dia bilang hati-hati itu Pak Ustaz. Dia pasti mau beli pengganjal itu. Saya bilang itu rumah, kalau kita beli rumah dengan pengganjalnya pun kita ambil. Ini beli ikan, pengganjalnya cuma begitu Pak. Bahkan timbangan, biasa dia ganti pernya itu. Per besar nomor 9, dia ganti nomor 8. Makanya jarumnya tetap lari 1 kilo, tapi baratnya tidak. Dia ganti itu. Ada begitu. Nanti dari kemudian orang begini Pak di blender itu. Iya.
Tunggu-tunggu saja. Ini jadi masalah. Kenapa? Saya teringat ketika salah seorang ulama Ibrahim bin Adham itu membeli kurma di dekat Masjidil Haram. Dia beli kurma di dekat pintu masuk Masjidil Haram. Itu 1 liter. Tapi setelah dimasukkan ke dalam kantong tempat kurma yang dia pakai itu, ada kurma yang melekat di pantak liter itu, kemudian jatuh di atas kantong plastiknya Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham tidak lihat ketika itu jatuh, bahwa dia anggap dia tidak lihat jatuh dari bagian bawah liter itu. Dia kira adalah kurma yang tidak masuk semua di tempatnya. Dia ambil kemudian dia makan. Kemudian dia berjalan ke Madinah untuk melaksanakan untuk ziarah ke makam Rasulullah. Tapi di dalam Masjid Nabawi justru dia duduk-duduk tafakkur, dia mendengarkan malaikat bicara. Apa perkataan malaikat? Dia mengatakan, itukah Ibrahim bin Adham yang diterima doanya? Dia mengatakan betul. Dia datang ingin menziarahi Rasulullah. Tapi mulai sejak 10 hari kemarin sampai 30 hari ke depan, doanya tidak akan diterima dan sholatnya. Malaikat yang satu mengatakan, kenapa? Dia mengatakan dia makan makanan haram. Ibrahim bin Adham itu kaget. Langsung dia cari, di mana saya makan makanan haram? Dia pikir, baru dia temukan, oh kemungkinan kurma yang saya makan 1 biji di atas kantong plastik itu, mungkin itu yang haram. Maka dia kembali lagi ke Mekah. Dia tidak jadi menziarahi Rasul. Dia kembali ke Mekah, jalan kaki lagi, sehingga dia sampai di Mekah. Kemudian dia cari penjualnya yang ada di sekitar Masjidil Haram. Ternyata tempat membelinya itu sudah tidak ada. Dia beli dulu itu sama orang tua. Ternyata yang jaga itu anak muda. Dia tanya, wahai anak muda, 20 hari yang lalu ada penjual kurma di sini, orang tua. Kemana dia? Dia mengatakan, oh itu orang tua saya, sudah meninggal 2 hari yang lalu. Dia mengatakan, waduh, saya mau minta kehalalan 1 biji kurmanya. Karena ada kurmanya yang saya makan, ternyata bukan kurma yang saya beli, tapi itu jatuh di atas kantong plastik saya. Langsung anaknya mengatakan, saya sudah halalkan kalau itu. Tapi persoalannya, saya 9 bersaudara. Coba kau cari saudara saya yang 8 ini. Kau minta kehalalannya. Kalau saya sudah tidak masalah. Maka jalanlah Ibrahim bin Adham mencari 1 demi 1. Sampai 2 bulan dia tinggal di Mekah. Gara-gara itu. Baru kembali lagi ke Madinah untuk menziarahi makamnya Rasulullah. Ketika dia sampai setelah menziarahi makamnya Nabi, dia mendengarkan malaikat mengatakan, sungguh mulia orang ini karena terbebas dari makanan haram dan dia berusaha menyelamatkan dirinya dengan lama tinggal di Mekah. Itu malaikat bertasbih kepadanya. Makanya ini penting Pak. Kadang-kala kita kalau masuk pasar, utamanya kalau di wilayah Sulawesi Selatan Pak, masuk pasar musim rambutan, lewat depan penjual rambutan dicoba semua, penjual lansak dicoba lagi, penjual salak dicoba, boleh dicoba, boleh, dia ambil banyak, dia coba, adik, padahal manis itu, karena memang dia tidak mau beli, dia cuma mau coba. 10 penjual dia coba semua, dia sudah makan 1 liter. Makanya hati-hati, ya banyak kan begitu. Boleh kita mencoba jualannya orang, tapi kita tidak boleh mengambil. Syaratnya itu begini, boleh dicoba, boleh. Kalau saya minta tolong kita kasihkan, maka nanti penjualnya yang kasih kita, baru kita coba. Tidak boleh kita yang ambil. Oh ini yang paling bagus, ini. Tidak boleh. Harus mengenang-enangkan tangan kalau begitu. Dan itu pun dicoba, paling 1. Kita Pak, coba sampai 3 kali. Wah ini kecut yang di sini, makan lagi. Wah manis-manis sedikit di sini, makan. Kayaknya dicampur-campur, baru dia pergi. Dia tidak ini yang menjadi masalah. Tapi tidak ada di sini, toh. Yang ada bertaubat memang Pak. Ini bahaya ini. Karena termasuk juga kita sebenarnya sering menghina makanan. Banyak orang Pak itu yang sering menghina makanan. Makanya banyak orang yang kena penyakit lain-lain. Sudah diobati dokter tidak sembuh-sembuh. Itu karena melaknat makanan. Kan datang ke pestanya orang, datang ke acara buka puasa, dia makan sate. Aduh, satenya orang kayaknya pahit-pahit ya, terlalu hangus ya, padahal habis 5 tusuk. Iya, begitu. Saya itu pernah dikasih tahu ulama, nak belajar sama orang gila. Orang gila itu Pak, makan makanan sisa yang basi di tengah jalan dia ambil. Tapi pernahkah orang gila sakit perut karena memakan itu?
Berapa kali dia makan dalam satu minggu? Kadang cuma 2 kali. Tapi kenapa dia tidak kelaparan? Karena Allah memberkahi makanannya. Karena dia tidak pernah menghina. Dia minum itu air comberan. Dia ambil air di kolam kemudian dia minum. Tidak sakit. Hanya akalnya yang dicabut oleh Allah. Tapi fisiknya itu kuat. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghina makanan. Kita cium dulu. Perlu tidak makan. Apalagi kalau minuman makanan istri, jangan coba-coba celaka. Kalau masakan istri tidak bagus, suruh dekat-dekat, baru dia suruh kita yang suapi. Rasakan. Aisyah pernah begitu. Rasulullah ketika Aisyah buat air panas, itu dia ambil garam, isi karena terlalu buru-buru. Dia tidak isi gula, dia isi garam. Baru Nabi itu minum, dia rasakan, oh ini garam. Tapi Nabi senyum-senyum, dia minum itu dia mau habiskan. Tapi Aisyah mereka, jangan habiskan Rasulullah. Sisakan untuk aku ingin minum sisamu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, tidak usah, saya habiskan. Ini paling enak. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Sisakan untuk ya Rasulullah. Nah, baru dia tutup itu. Sampai gelas itu dia tutup. Aisyah tutup begini, supaya Nabi tidak minum. Baru dia ambil dari tangan Rasul, baru dia minum. Langsung dia hamburkan. Kenapa? Karena ternyata garam isinya. Nabi itu tidak jengkel. Kalau suami kita, wah sudah. Ini minumannya apa? Kan ada suami begitu ya. Makanya istri itu penting coba minuman dulu baru kasih ke suaminya. Minum sedikit, aduk mengikuti arah tawa, baca inna ansalnahu atau inna a'tainakal kausar, baru kasih suaminya. Kalau subuh Jumat suruh sisa sedikit. Sisa sedikit kalau subuh Jumat, tapi jangan pakai Ramadan. Tidak boleh minum kalau sudah sholat subuh. Nanti di luar Ramadan kalau sudah diminum, kalau nanti subuh Jumat, sudah Jumat, hari Jumat pagi tuh bikinkan air panas, kasih dia minum, baru sisanya kita ambil. Bacakan inna ansalnahu, baru kita minum. Perempuan minum sisanya. Insya Allah tidak ada wanita yang diceraikan oleh suaminya melakukan itu. Makanya laki-laki kalau mau aman, habiskan kopinya di subuh Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.